Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas, karena bahas kurban berarti juga membahas akikah. Kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti wa salim wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil koni ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hari lebaran Idul Adha sama 3 hari tasyrik diharamkan buat puasa, karena Allah hendak menjamu hamba-hambanya dengan daging, namanya daging kurban. Karenanya teman-teman sekalian, tidak diperkenankan daging kurban dibagikan selepas hari tasyrik. Kalau dimakannya habis hari tasyrik, kamu simpen dalam kulkas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu dapat nih kurban, kamu simpen dalam kulkas, karena hari-hari ini banyak diundang temen nyate misalnya gitu. Tardah, saya makannya minggu depan, saya masaknya minggu depan. Nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi dibaginya kurban itu selepas tanggal 13, itu keluar dari maksud, dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kurban. Kurban itu tujuannya menjamu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik yang diharamkan buat puasa. Jadi kamu kalau kurban kan dibagi-bagikan tuh kambingnya. Ustazah boleh nggak kalau misalnya saya kurban tapi buat makan sendiri aja? 3 kilo digulai, 5 kilo bikin rendang, 5 kilonya dibuat abon. Sempet-sempetnya daging kurban buat abon. Kalau yang kayak beginian boleh nggak nih Ustazah? Boleh aja sih, bicara boleh tapi pelit. Bin bakhil, bin afrit, bin kikir. Ada orang kurban buat dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Aneh-aneh. Teman-teman sekalian saya muliakan, daging kurban itu ibadahnya ada pada penyembelihan hewan kurbannya. Masalah dagingnya dibagi-bagikan, itu ada pahala yang lain lagi. Karenanya daging kurban tuh nggak wajib diberikan kepada orang miskin. Sunnahnya malah 1/3 buat orang miskin, gitu ya. 1/3 aja buat orang miskin. 1/3-nya lagi buat kerabat, tetangga, teman, gitu. Yang 1/3-nya. Nah 1/3-nya lagi buat keluarga kita sendiri. Gitu.
Itu pembagian daging kurban bagi sepertigaan. Sepertiga buat diri sendiri, keluarga maksudnya, ya. Jangan lebih dari sepertiga, sunnahnya. Jangan lebih dari sepertiga. Kita ngambilnya tuh jangan lebih dari sepertiga. Misalnya kambingnya beratnya 15 kilo, ya berarti kamu ngambil dagingnya jangan lebih dari 5 kilo. Gitu ya. Yang 5 kilo sisanya bagikan kepada fakir miskin, yang 5 kilonya lagi bagikan kepada tetangga-tetanggamu, yang bahkan orang non muslim sekalipun gak apa-apa. Itu daging kurban. Jelas? Teman-teman sekalian saya muliakan, waktunya karena memang daging kurban ini adalah jamuan dari Allah. Dan bagi siapapun yang menerima daging kurban, karena ianya jamuan dari Allah, jangan ditolak. Sekaya apapun kamu dapat daging kurban, terima. Jelas? Jangan salah paham nih ya. Kalau kamu dapat daging kurban, semampu apapun dirimu silahkan terima. Orang nolak daging kurban tuh sombong, teman-teman. Dan Allah itu kalau memberi sesuatu kemudian ditolak, Allah bisa marah. Dalam pepatah Arab tuh man u'tiya faradda sa'ala walam yu'ta. Saya enggak yakin ini ucapan ulama kah atau pepatah Arab ataukah hadis Nabi Muhammad, wallahu a'lam. Jadi saya akan menyampaikannya sebagai ya ucapan ulama begitu ya. Karena saya pernah dengerin dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, man u'tiya farada sa'ala walam yu'ta. Siapa yang diberi kemudian dia tolak, satu waktu akan datang masanya dia minta dan dia tidak diberi. Jangan tolak pemberian orang. Termasuk daging kurban. Tapi saya tuh Ustazah, masalahnya bukan saya tolak, kesianan sama orang-orang lain kan yang susah-susah banyak. Kalau saya nih kan ya bisa lah kebeli gitu daging kurban. Jadi saya bukan nolak, sombong juga enggak Ustazah. Ya terima dulu aja, nanti kamu baru kasihin sama orang lain gak apa-apa. Jangan sampai pas ini ada kiriman dari masjid, apa nih daging kurban, sembarangan. Nggak lihat mobil saya jejeran di garasi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah itu nggak boleh nolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh kurban tuh jamuan dari Allah. Kalau dikasih terima. Apakah harus dimakan? Nggak wajib dimakan. Kamu boleh kasihin orang lain, boleh. Nih ya. Saya ini kan belajarnya detil, makanya saya tahu hukum juga secara detil. Teman-teman, daging kurban itu kalau diterima sama orang mampu, hukumnya itu sebagai ibahah. Tapi kalau diterima sama orang nggak mampu, sekali lagi nih ya, kalau diterima sama orang mampu hukumnya ibahah. Kalau diterima sama orang yang nggak mampu hukumnya tamlik. Apa bedanya Ustazah? Dengerin saya. Ibahah itu tidak boleh dijual. Kamu boleh makan atau kamu boleh kasihkan kepada orang lain yang gak mampu. Tapi tidak boleh kamu jual. Ada orang nerima kurban dijual? Kalau dia orang kaya gak boleh. Ya, jelas ya. Kalau dia orang mampu nggak boleh, nerima kurban dijual lagi tuh nggak boleh. Hati-hati nih ibu-ibu yang suka kayak lumayanan gitu. Dapat daging kurban dari masjid sana dia ngitung harga daging sekarang berapa ya? 130.000, lumayan nih. 5 kilo, 5 dikali 130.000. 5 kali 130. 650.000 kebeli nih, baju 1, kerudung 2,
Saudara sekalian saya muliakan, nggak boleh. Kalau kamu orang yang mampu nggak boleh. Kecuali kalau kamu orang nggak mampu. Kalau kamu orang nggak mampu, ustazah ukuran mampu nggak mampu ukurannya dari mana? Ya dari dirimu sendiri. Kamu lihat kamu mampu nggak gitu. Kamu butuh nggak, perlu nggak gitu. Saudara sekalian, kalau kamu ngerasa misalnya gitu ya, dapat daging kurban 5 kilo. Biasanya berapa sih dibaginya? 5 kilo? 2 kilo? Sekilo? Beda-beda. Sekiloan? Oke. Ya udah. Lama nih urusannya nih. Terserah kampung-kampungnya masing-masing ya kan. Ada yang mungkin 2 kiloan gitu. Misalnya nih ada orang nih dapat daging kambing 2 kilo. Dapat daging sapi sekilo ada 3 kilo dari 3 masjid nih yang beda-beda. Misalnya dapat lagi ada daging sapi lagi dari rumah sebelah misalnya tetangga ya kan. Semuanya jadinya ada berapa tuh? 7 kilo. Kagak punya beras. Dia orang sangat gak mampu misalnya gitu kan. Buat bayar sekolah anak gak ada. Gimana nih punyanya cuman daging kurban. Bolehkah kami jual? Boleh. Boleh. Kamu gak mampu silahkan. Buat bayar listrik ustazah, jual deh. Jual. Jelas hukumnya? Nah. Karena dia adalah jamuan dari Allah untuk hari-hari yang diharamkan berpuasa 4 hari. Hari lebaran tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Tidak diperbolehkan kurban sebelum orang pulang dari masjid. Ya, dari sholat Idul Adha. Nggak boleh tuh, belum masuk waktunya kurban atau sesudah tenggelam matahari hari ketiga tasyrik. Bahkan sebaiknya kurbanmu itu sudah harus terpotong asar paling terakhir hari ketiga tasyrik. Kenapa gitu? Karena kamu wajib membagi-baginya sebelum maghrib. Sebelum maghrib tuh harus selesai dibagi gitu. Dimakannya ya mungkin malamnya atau apa besoknya terserah. Tapi pokoknya hari-hari tasyrik tuh semua kurban tuh udah harus terkeluarkan. Sebab tujuan kurban sekali lagi memastikan bahwa orang di hari-hari Idul Adha itu pada bisa makan dengan daging yang dibagikan saat kurban. Saya harus tekankan hal ini teman-teman. Dilarang bagi kurban sesudah lepas hari tasyrik. Ya. Kenapa begitu? Karena saya pernah baca iklan gede banget di Jakarta. Di Jakarta. Bahkan beberapa baliho gitu. Saya bacanya ya ampun, nih orang memang perlu banget belajar fikih. Biar ngerti syariat, enggak ngide-ngide. Enggak beropini sendiri-sendiri orang. Saya baca iklannya bunyinya kayak begini nih. Kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Gambarnya kaleng-kaleng daging. Daging dikalengkan. Namanya kornet. Pernah lihat iklannya? Beberapa tahun yang lalu. Dagingmu atau kurbanmu dibagi sepanjang tahun. Sekarang ada juga. Innalillahi. Siapa yang masang tuh ya? Kasih tahu tuh. Itu jatuhnya bukan kurban. Jadi kalau ada orang kurban, dagingnya itu dibikin jadi kornet, dibagi kepada orang kena bencana alam. Nah orang kena bencana alam kan kapan-kapan waktu aja. Ya kan, bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Jadi daging kurbanmu itu dibagi sepanjang tahun. Jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya hanya sebagai sedekah
teman-teman sekalian. Sebab sekali lagi tujuan kurban adalah memastikan, Allah tuh mau memastikan bahwa hari di mana diharamkannya berpuasa, semua hamba-hambanya Allah pada bisa makan daging kurban. Begitu. Ustazah, saya emang gak suka daging. Ya itu masalah kamu. Derita lo itu mah. Enak kok gak suka. Kalau saya sih cukup pemahaman bahwa saya akan makan daging karena saya tahu Nabi Muhammad tidak pernah menolak daging. Nabi jarang-jarang bisa makan daging. Bukan karena beliau gak suka, akan tetapi beliau tidak selalu punya. Tidak selalu dapat. Daging tuh di mana waktu aja, kapan waktu aja selalu jadi makanan mewah. Sampai zaman sekarang juga kan. Nabi gak selalu punya, gak selalu berkesempatan untuk makan daging. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, daging, sandaran, susu itu adalah yang tidak boleh ditolak. Daging, sandaran, susu. Sandaran maksudnya gimana? Ya kalau kamu dikasih sandaran dipakai gitu kayak saya nih sekarang. Kasih sandaran saya pakai teman-teman. Gitu ya. Kalau dipersilakan ada sandaran ya sandaran. Kalau nggak dikasih sandaran jangan nyender ke belakang itu. Jangan ditolak, maaf. Kita tidak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Jadi daging salah satu dari yang nggak boleh ditolak. Dipotong pada hari Idul Adha dari habis selesai sholat Id. Makanya hari raya Idul Adha tuh sunnahnya mengawalkan waktu sholat. Jadi waktu duha awal. Kalau Idul Fitri sunnahnya malah agak disiangin. Meskipun kayaknya masjid-masjid kita sama aja ya. Nggak Idul Fitri, nggak Idul Adha. Buru-buru aja mau sholat. Soalnya habis itu banyak urusan. Mau ngambilin angpau. Kalau hari raya Idul Fitri ya. Teman-teman sekalian, nah itu sunnahnya kalau Idul Adha nih dicepetin sholatnya untuk mengawalkan waktunya potong kurban. Kalau Idul Fitri sunnahnya agak disiangin untuk memperpanjang waktunya takbir. Takbir mursal. Takbir yang memang disunnahkan kapan waktu aja gitu. Di malam hari raya Idul Fitri sama pagi harinya. Gitu ya. Nah itu begitu habis selesai sholat, udah gak sunnah lagi takbiran Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu juga gak sunnah lagi takbiran. Akan tetapi setiap habis selesai sholat disunnahkan bertakbir. Namanya takbir muqayyad. Takbir yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Hanya sesudah mengerjakan sholat. Nah, kita takbiran dulu gitu kan. Sampai asar hari ketiga tasyrik. Takbirannya dari mulai asar hari Arafah. Bahkan ada yang mengatakan subuh hari Arafah. Gitu ya. Tapi biar aman asar hari Arafah itu udah sunnah takbiran. Maghrib, isya, subuh terus sampai besoknya. Sampai asar hari ketiga tasyrik. Tanggal 13 itu kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir. Saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Ini karena memang udah bahas kurban, kita bahas kurban dulu nih. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, apa hukumnya kurban? Kurban itu hukumnya sunnah alal kifayah. Apa maksudnya sunnah alal kifayah? Gini, kalau dalam sebuah rumah ada bapak kerja, istri nggak kerja dan nggak punya uang sendiri, uangnya yang dikasih sama suami, sama anak-anak yang semuanya belum kerja, masih sekolah, masih dalam tanggungan orang tua, itu kurbannya cukup satu.
cukup satu, diniatin keluarganya fulan. Gitu udah. Diniatin si bapak itu dan keluarganya. Dapat semua pahalanya insya Allah. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan berarti nih bapak tahun ini kurban dinamain adek ya. Nggak perlu kayak gitu. Tahun ini saya potong kambing niatnya buat kamu nih, kata suaminya. Nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu. Kurbannya bapak ini, kurbannya istri, kurbannya anak-anak juga. Selagi anak-anak itu dalam tanggungan orang tuanya. Berbeda dengan kalau istri kerja dan punya uang sendiri. Gitu ya. Atau dia sih nggak kerja, tapi warisannya dong. Dari orang tuanya. Atau dia punya ATM ketok. Tiap tanggal 1 ngetok rumah. Punya kontrakan 15 pintu. Ternyata pintunya doang. Itu kalau misalnya begitu tuh, dia punya uang sendiri gitu. Dia disunahkan buat kurban. Si istri itu. Jangan pakai minta duit suami. Gitu kan, saya mau kurban nih, Pak, bayarin Pak. Nggak bisa begitu ya, kecuali kalau suaminya memang ngasih ya. Kalau suaminya memang ngasih ya itu urusan suaminya deh. Tapi maksudnya dia disunahkan buat kurban, pakai duitnya dia sendiri. Dan Bu, kalau kamu punya uang, seindah-indah kurban adalah dengan uangmu sendiri. Gak usah minta sama suami, gak usah bilang sama suami, Bang, sapi boleh buat 7 loh Bang. Kamu sekalian saya ya Bang ya, nama doang, nama masukin nama. Gak usah, kamu punya uang, kurbanlah dengan uangmu sendiri. Berkah teman-teman, gak bakalan nyesel, gak bakalan rugi. Kasih tahu saya kalau kamu misalnya nih maksain kurban tahun ini, tahun depannya kamu susah, bilang sama saya. Sebab biasanya kalau udah belajar kurban tahun ini, rada-rada maksain tapi ada, sebenarnya ada. Cuman jadinya nggak bisa beli kerudung baru, nggak bisa beli sepatu baru, nggak bisa beli tas baru, misalnya gitu. Gitu ya. Nah, kamu keluarkan tuh, walaupun dengan agak berat hati, bismillah kamu keluarkan buat kurban. Tahun depan insya Allah diberi kemudahan Allah untuk bisa kurban dengan leluasa. Gitu, saya nggak lagi doa, saya lagi bilang. Kalau anak juga gitu, anak kamu kalau udah mulai nih bisa kerja, menghasilkan sendiri dan penghasilannya lebih untuk dia bayar atau untuk dia beli kurban gitu ya. Nah tuh, minta dia juga untuk, nak, bismillah nak, rezeki kamu nih kan semuanya dari Allah loh nak. Allah minta kamu buat beli kurban, buat potong kurban. Bismillah, kalau kamu udah mampu bismillah nak, insya Allah nak. Mudah-mudahan Allah pasti bakalan ganti dengan yang lebih baik. Dan bayaran dari Allah tuh enak Bu. Allah tuh kalau ngebayar enak. Orang mal kalau ngebayar nih paling banyak. Istilah kata dibungain gitu ya. Kalau kita ngutangin tuh. Misalnya nih orang paling baik aja dah. Paling banyak misalnya tambahin 20%, 30% gitu. Kita utangin 1 juta dibayar misalnya gitu. Nih saya bayar 1 juta utang saya, sama saya tambahin nih sebagai hadiah dari saya 300.000, 400.000 misalnya gitu. Ada nggak orang di sini nih? Nih ya saya kan utang 1 juta nih, saya tambahin ya jadi 10 juta. Pernah ada begitu? Allah tuh begitu dan itu minimal. Allah begitu dan itu minimal. Innal hasanah bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu minimal dibayar Allah dengan 10 kali lipatnya. Minimal. Gimana kalau maksimal? Makanya jangan berat
buat mengeluarkan harta di jalan Allah karena bayaran dari Allah, balasan dari Allah di luar nalar manusia. Dan saya sih ya lebih tertarik sama balasan-balasan yang tidak berupa uang. Kalau keluarkan sesuatu di jalan Allah berupa uang, saya lebih tertarik dibayar sama Allah dengan sesuatu yang tidak berupa uang. Karena kalau uang tuh ada ATM-nya, ada banknya, ada tokonya. Kan begitu? Akan tetapi kalau berkah, kesehatan, anak-anak yang jadi soleh-solehah, suami yang begitu sayang kepada istrinya, dan kamu adalah istrinya misalnya gitu. Belinya di mana? Betul gak? Teman-teman saya sekalian, kamu gak bisa pergi ke dokter gitu, atau pergi ke apotek sambil bilang, obat dong 1 strip. Buat apa? Buat sakit hati. Begat mengobati rasa kecewa saya karena suami pergi dari rumah. Bisa begitu? Gak bisa. Teman-teman saya sekalian, kita gak bisa beli obat kemudian kita bilang biar anak soleh-solehah. Suplemen dong biar anak soleh-solehah. Gak ada. Gak ada tokonya, gak ada obatnya teman-teman saya sekalian. Gak bisa ngambil dari mana-mana. Ngambilnya dari yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu seringkali Allah berikan sebagai balasan atas sedekah yang kita keluarkan, atas harta yang kita jadikan lillahi ta'ala dalam, karena Allah, fisabilillah dalam jalan Allah. Fillah walillah, dalam jalan Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan rugi. Selain daripada itu, selain daripada gak rugi kalau kamu kurban, teman-teman sekalian, kurban itu juga jadi penggugur dosa. Penggugur dosa. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik. Wahai Fatimah, saksikanlah saat hewan kurbanmu dipotong. Dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan tangan kakinya diampuni dosa tangan kakimu, dengan kulitnya diampuni dosa kulitmu, dengan seluruh badannya diampuni dosa seluruh badanmu. Kurban, gitu ya, ngampunin dosa. Makanya kita nih yang badannya gede, jangan nyari kurban yang kecil. Dosanya banyak, badannya gede, kurbannya 10 kilo, kambing kecil banget. Ya Allah, ayo bismillah. Teman-teman sekalian, emang gak boleh Ustaz? Iya, ya boleh aja, cuman rada kurang pas gitu kan ya, dosanya banyak ya, kambingnya juga yang rada lumayan lah gitu. Teman-teman saya sekalian, berarti Ustazah wajib ya nyaksiin pemotongan hewan kurban? Enggak wajib. Sunnah, iya. Jika tidak membuatmu jadi kena dosa. Maksudnya gimana? Kalau dengan kamu mengerjakan sunnah, melihat saat hewan kurbanmu dipotong, membuat kamu desek-desekan sama laki-laki, ngelihat hewan kurban dipotong hukumnya sunnah, desek-desekan sama laki-laki hukumnya haram. Apalagi udah tahu, saya tuh nggak bisa loh ngelihat daging kurban, ngelihat darah. Tapi kan katanya ini ya sunnahnya ya. Ya udah dah. Mana desek-desekan sama laki-laki habis ngelihat kurban potong darahnya pingsan. Akhirnya malah digotong sama laki-laki. Masya Allah. Itu dosanya jadi berapa banyak tuh kan. Udah gak usah ikut-ikutan lihat. Enggak wajib teman-teman. Artinya bahwa kalau kurbanmu itu dipotong di tempat yang jauh darimu, ya udah, nggak apa-apa juga. Karena memang nggak lihat bukan berarti nggak sah.
Gitu kan? Gak apa-apa, yang penting jadi hewan kurban dan dipotong. Begitu. Dulu almarhumah Hubabah Maryam suka titipin saya kurban untuk dipotongkan di daerah kami sana di Indramayu. Artinya bahwa beliau tidak melihat kan hewan kurbannya saat dipotong gitu ya. Nggak jadi masalah dan tidak mengurangi kefadilahan kurban itu sendiri. Malah dapat fadilah yang lain. Karena waktu saya tanya Hubabah kenapa Hubabah nitipin kurban ke tempat saya. Kata beliau, Halimah, di tempat kamu kan di kampung kan ya, di Indramayu gitu. Kamu bisa bagi-bagiin nak kepada orang-orang yang memang jarang-jarang makan daging, nerimanya seneng. Kalau di tempat kami nih kambing keleleran. Maksudnya daging kambing banyak banget gitu. Orang udah gak seneng lagi nerima daging karena memang hari-hari mereka memang sudah makan daging. Jadi dapat pahala yang lebih menyenangkan orang-orang fuqara masakin, gitu kan? Nah, nyenengin orang pahalanya besar gitu. Itu yang mungkin lebih dicari lagi sama Hubabah gitu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, itu hukumnya kurban. Namanya sunnah alal kifayah. Sunnah alal kifayah, kayak fardu alal kifayah, kan fardu kifayah tuh. Gitu ya. Kalau udah ngerjain satu yang lain kan gugur dosa. Demikian pula dengan sunnah alal kifayah, kalau udah satu bapak gitu ngeluarin kurban tersebut, maka yang lain gugur kesunahannya, kecuali jika dia juga punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak usah tuh kurbanin misalnya gitu ya, buat anak yang masih kecil, buat anak umur 4 tahun, ini kurban atas nama anak saya umur 6 tahun, dia bahkan belum punya dosa. Yang diutamakan adalah kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah pada punya dosa ini, karena kurban itu sekali lagi adalah untuk menggugurkan dosa. Begitu teman-teman sedikit sekalian. Nah, ada yang nanya sama saya kayak gini nih, Ustazah, kalau misalnya nih saya kurban, saya niatkan buat ibu saya udah meninggal. Gimana Ustazah? Boleh kalau kamu sudah mengeluarkan kurban kamu sendiri. Kalau kamu kurban 2 ekor kambing, yang satu buat kamu, yang satu buat ibu kamu, itu boleh gitu. Ibu kamu udah meninggal, gitu kan? Tapi ibu kamu masih hidup juga boleh. Tapi ibu kamu yang niatin, Mah, ini mah saya kasih kambing buat mama. Mama kurban ya mah tahun ini, gitu ya. Nah itu boleh juga gitu. Tapi kalau kamu punya satu, sebaiknya niatkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ini urusannya mendosa. Dosa kamu kan juga banyak. Iya kan? Niatin buat diri kamu teman-teman sekalian. Nah lain kalau kamu potong sapi misalnya gitu. Sapi kan bisa untuk 7 tuh. Bisa untuk ber7. Niatin buat suami nih misalnya gitu ya. Potong 1 ekor sapi gitu. Buat suami, buat istri, buat anak yang udah balik gitu kan. Misalnya gitu. Ada 2 orang nih udah balik nih, udah pada punya dosa kan kalau udah balik gitu ya. Ada 2 orang misalnya gitu. Berarti kan ada 4 tuh. Siapa lagi ya kita niatin ya, kan bisa boleh 7. Ya udah deh, ibu saya udah meninggal misalnya gitu, bapak udah meninggal juga misalnya gitu, bapak mertua gitu kan. Nah tuh. Dan niatin seperti itu silahkan aja gitu. Tapi jangan melewatkan kurban dari diri sendiri dulu gitu. Ini tuh kayak urusan make masker di pesawat itu loh. Kalau terjadi apa-apa, make buat diri sendiri dulu, baru kemudian makein anak atau makein orang-orang yang lain. Kan begitu? Gitu ya. Jelas ya? Insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, kemudian daging kurban itu sunnahnya dibagi mentah. Sunnahnya dibagi mentah. Berbeda dengan daging akekah. Kalau akekah sunnahnya dibagi matang. Akekah sunnahnya dibagi matang, masak yang agak manis.
kalau itu mengakekahkan anak kecil. Ya. Emang orang gede bisa diakekahkan Ustazah. Nah, teman-teman, kalau akekah itu masuknya dari hari lahir. Jadi begitu lahir tuh sunnah diakekahkan. Kalau belum lahir belum sunnah. Saya sekalian akekah deh ini. Idul Adha nih. Anaknya mana? Masih 8 bulan. 8 bulan lahir? Enggak, 8 bulan dalam kandungan. Enggak kena tuh, enggak boleh. Jadi udah lahir dulu baru sunnah diakekahkan. Begitu lahir aja udah sunnah diakekahkan. Tapi bagusnya hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran. Apa tuh hari ke-7 kelahiran? Jadi kalau hari lahirnya hari Senin, akekahnya hari Minggu. Bukan seminggu habis lahir, bukan. Tapi hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7 kelahiran tuh kalau lahir Senin. Senin hari pertama dihitung tuh. Hari Seninnya kan hari lahir pertamanya Senin. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari Minggunya tuh sunnah akekah barengan sama dikasih nama, barengan sama dicukur rambut. Kesunahan buat bayi di hari ke-7 kelahiran. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akekah tersebut itu ya. Yaitu dengan dipotongin kambing. Kalau kurban itu kan pilihannya nomor 1 unta. Walaupun di Indonesia jangan kurban unta. Itu kayaknya dapat nyuri dari kebun binatang. Jadi nggak boleh, nggak usah korban unta, ya. Kemudian sapi atau kerbau, kemudian yang ketiganya kambing. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada urutan keempat, nggak ada ya. Ustazah ayam gimana Ustazah? Ayam jago dah Ustazah gedean, nggak bisa gitu, nggak boleh. Ustazah gimana kalau keluarga kita nggak ada yang suka kambing? Jadi kita ganti tuh dengan 20 ekor ayam. Seharga 1 ekor kambing. Nggak kena teman-teman, nggak kena. Nggak boleh. Pokoknya paling akhir adalah kambing. Begitu ya, adalah kambing. Walaupun memang ada pendapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ini boleh dirujuk di kitab I'anatul Thalibin ala Syarhi Fathil Mu'in di bab tentang udhiyah. Pendapat Sayyidina Ibnu Abbas dari hadisnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Bilal. Jadi Nabi itu pernah habis selesai hari raya gitu ya, kayak mungkin sorenya atau malamnya gitu. Nabi lagi kumpul sama sahabat, Nabi Muhammad nanya gitu. Abu Bakar kurban apa? Unta Rasul. Kamu Umar misalnya gitu ya. Kambing Rasul. Kamu Talha misalnya gitu. Ada beberapa sahabat ditanya sama Nabi tentang dia kurbannya apa. Sampai Nabi kepada Bilal. Kamu Bilal potong ayam Rasul. Nabi itu senyum gitu. Maksudnya Sayyidina Ibnu Abbas kalau nggak ada ayam, Nabi kayaknya bakalan negur Bilal gitu. Kagak-kagak aja kamu Bilal, misal gitu. Misal gitu ya. Akan tetapi teman-teman, para ulama yang lain bersepakat bahwasanya jumhurul ulama tuh mayoritas ulama bersepakat bahwasanya kurban itu ya cuman sampai kambing aja, nggak turun ke ayam. Oh tapi hadis itu kayak gimana tuh? Ya itu makanya Nabi senyum karena ya nggak ada sebenarnya ayam. Itu mah cuman khusus Bilal aja tuh. Makanya Nabi senyum gitu, kayak Nabi bilang, nanti kagak-kagak aja Bilal gitu. Dan itu kayak semacam kekhususan buat Sayyidina Bilal. Saya sampaikan ini bukan untuk membuatmu hore kurban ayam tahun ini ikutan Sayyidina Bilal bin Rabah. Enggak gitu teman-teman, enggak gitu. Tapi saya sampaikan ini untuk membuatmu yang mungkin kapan ya bisa kurban ya? Tiap tahun boro-boro udah kebeli kambing. Beli ayam aja, ayam goreng di Kentucky itu juga udah kalau lagi ulang tahun aja kayaknya. Nah kalau kamu ngerasa kayak
nggak bisa dapat gitu harta yang cukup untuk bisa kurban, ya udah deh potong ayam aja. Ikutan sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi niatnya bukan niat kurban, niat belajar kurban. Kayak semacam doanya gini, ya Allah, kepengennya sih sapi nih ya Allah. Pengennya sih harapannya sapi. Tapi ya Allah, baru bisanya potong ayam doang. Ya Allah, walaupun ayam kan ada darah yang mengalir, ya Rob terimalah ia di sisimu. Gitu. Niatnya jadi bukan niat kurban, tapi niat belajar kurban. Niat latihan kurban. Teman-teman sekalian, niat kurban kecil deh gitu, mini kurban. Sehingga sekalian, nah kalau kamu kurbannya ayam, jangan kamu taruh di masjid. Saya nggak mau aja nih, masjid di Tanah Abang kebingungan kenapa banyak ayam. Ini ayam siapa ya? Kata Ustaz Halimah boleh. Ah tuh, aduh nanti jadi salah paham orang-orang. Gitu ya. Kalau kamu potongnya ayam, niat belajar kurban, potong di rumah aja. Dan jangan dibagi mentah. Orang yang nerimanya bingung. Daging apa ya ini ya? Sapi bukan. Ayam, kambing bukan, gitu kan. Ayam, masa ayam? Nah dah, mendingan kamu bikin opor, kamu kasihin ke rumah tetangga barengan sama lontong. Nah enak banget tuh. Begitu ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini untuk kurbannya. Kalau sapi bisa untuk 7, kambing untuk 1 untuk kurban. Kalau untuk akikah nggak ada pilihan. 1 ekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, dan nggak boleh dicicil. Saya sih punya anaknya laki-laki ya, tapi baru bisa kebeli 1 kambing doang. Ya udah deh 1 kambing dulu deh ya. Entaran lagi kalau mampu gitu kan, beli kambing lagi gitu jadi 2. Nggak usah begitu teman-teman. Nggak usah. Sama halnya dengan gimana ya, nggak bisa-bisa nih akekahin 1 kambing nih. Udah saya beli aja dah kambing 3 kilo dulu gitu. Nanti lagi kalau kapan-kapan gitu ya. Sekarang 3 kilo badannya gitu. Ntar kapan-kapan 3 kilo kepalanya. Kapan-kapan nggak bisa. Harus potong 1 ekor kambing. Jadi buat laki-laki 2 ekor kambing. Ustazah kenapa kok dibedakan? Itu syariat Allah memang seperti itu teman-teman. Dan nggak usah pakai tanya ini itu. Kalau menurut saya sih hikmahnya adalah bahwa perempuan itu emang dari dulu nggak nyusahin. Anak perempuan murah. Akekah aja cuma 1 ekor kambing, gitu kan ya. Nah itu dah kayak gitu aja dah hikmahnya gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, anak perempuan 1 ekor kambing, anak laki-laki 2 ekor kambing. Dipotong paling bagusnya hari ke-7 kelahiran, udah boleh dari sejak tanggal 1 dan waktunya panjang selama hidupnya anak tersebut. Bahkan kalau anaknya meninggal dunia, orang tuanya belum pernah akekah, ya udah nggak apa-apa juga deh akekahin. Gitu ya. Nah, sampai ada anak belum diakekah, sampai orang tuanya meninggal, dirimu nih misalnya, belum diakekah, karena orang tua sepertinya juga emang nggak terlalu mengerti juga urusan akekah mungkin, atau kamu rasa kayak orang tua saya nggak pernah mampu deh untuk beliin saya kambing dulunya misalnya gitu. Nah sekarang ketika kamu mampu, silahkan akekahkan dirimu sendiri. Karena sallallahu alaihi wasallam aqa'an nafsih. Dulu Nabi Muhammad itu bayar akekah atau menyembelih akekah untuk diri beliau sendiri. Jadi nggak apa-apa, jangan sedih. Orang tuamu belum mengakekahkan, kamu akekahkan diri sendiri aja. Kalau memang kamu mampu,
Dan ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad dulu mengakekahkan diri beliau sendiri. Gitu ya. Bayar 1 ekor kambing atau sembelih 1 ekor kambing, kemudian kamu masak. Kalau akekah itu sunnahnya dibagi mateng. Sunnahnya lagi teman-teman saudara sekalian, dimasaknya agak manis, tafaulan, biar anaknya juga jadi anak yang manis. Manis akhlaknya, manis kepribadiannya, menyenangkan gitu ya. Jangan jadi anak yang asem bener nih anak. Jadi anak yang pahit gitu kan, jangan. Sehingga sekalian saya muliakan, dan sunnahnya dipotong tidak di tengah-tengah tulang. Ini kalau akekah. Kalau akekah, tulangnya tuh jangan dipotong di tengah-tengahnya. Tapi potongnya di persendian-persendiannya. Gitu. Kalau akekah, sunnah ya. Kalau misalnya dipotong biasa aja Ustazah nggak apa-apa juga. Tapi bagusnya tuh kayak gitu. Kalau akekah, makanya memang beda-beda tuh. Makanya mesti bilang, biasanya sama tukang potong tuh, saya potong kambing akekah. Nah itu biasanya kalau tukang potong yang memang ngerti agama gitu ya, itu biasanya dia akan paham gitu. Cara motongnya agak berbeda dibandingkan daging kurban sama daging akekah. Teman-teman sekalian, dimasak dalam keadaan agak manis, mungkin semur gitu ya, dibagikan kepada orang-orang atau kamu undang orang untuk makan akekah di rumah. Apa fadilahnya akekah? Nabi Muhammad menyampaikan, inna haqqul maulud, haknya anak yang dilahirkan dari orang tuanya. Jadi kayak kewajiban orang tua kepada anak. Hak anak dari orang tua. Ada 3 kata Nabi Muhammad. Yang pertama, an yusammi bismin hasan, diberi nama dengan nama yang baik. Yang kedua, an yu'ak, untuk diakekahkan. Dan yang ketiganya, an yurabbih terbiatin hasanah, dididik dengan didikan yang baik. Itu hak anak dari orang tua mendapatkan 3 hal ini. Nama yang bagus, diakekahkan, dan dididik dengan didikan yang baik. Jadi sebagai orang tua, kamu akekahkan anak-anakmu, bagian dari kamu menjalankan syariat agama Allah SWT. Selain dari kedua hal tersebut ya, kasih nama dengan nama yang bagus. Bu, ngasih nama anak jangan sembarangan aja. Buka di Quran. Ada di Quran Hawiyah. Anak kasih nama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Ia adalah api yang sangat panas membakar. Ya Allah. Tega nian. Jangan ya kalau kasih nama anak dengan nama yang bagus-bagus. Kayak apa Ustazah nama yang bagus? Nama yang bagus tuh unsurnya tafaulan atau tabarrukan. Tafaulan itu nama yang artinya bagus. Gitu ya, nama yang punya arti yang bagus. Kayak Abdullah itu kan artinya bagus. Faizah artinya perempuan yang berhasil, perempuan yang beruntung, perempuan yang sukses, gitu kan ya. Jangan kasih nama Fashila. Fashila tuh gagal, kurang beruntung gitu, jangan. Kasih nama dengan nama-nama yang bagus. Anak dikasih nama Murroh. Apa tuh Murroh? Pahit. Ya Allah. Kasih nama yang bagus, unsurnya tafaulan. Atau tabarrukan. Apa tabarrukan? Ngasih nama anak dengan nama orang-orang dulu yang soleh-soleha, biar anak bisa jadi kayak mereka, dapat berkahnya nama dari orang tersebut gitu. Nah kalau bicara tabarukan ya kita tahulah. Ngasih nama anak kalau laki-laki paling bagus adalah Muhammad. Biar dapat berkah dari Nabi. Kalau perempuan kasih nama dengan nama Fatimah, Khadijah, Aisyah. Kalau laki-laki kasih nama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Hasan, Hussein, gitu kan?
Nah, itu nama-nama yang bagus. Dididik dengan didikan yang bagus-bagus. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan tentang akikah. Kata Nabi Muhammad, kullu maulidin murtahin hatta yuaddi haqiqatuh. Semua anak tuh tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Artinya tergadai kayak gimana? Sama kayak barang bu masih tergadai. Ibu-ibu sekalian, kamu punya motor tapi digadai, bisa dipakai apa enggak? Kamu punya gelang tapi digadai, bisa dipakai apa enggak tuh gelang? Enggak bisa. Kebaikan atau kemanfaatan dari barang tersebut terhalang kalau kamu belum lunasi. Nah, anak kata Nabi Muhammad tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Dalam artian semua kebaikan yang dilakukan anak tuh orang tua dapat serta pahalanya loh. Kecuali kalau anak tersebut belum diakikah, masih tergadai gitu. Masih belum lancar aliran kebaikan-kebaikannya anak pada orang tua kalau belum diakikahkan. Nah, jadi kalau kamu udah mampu untuk bayar, bayarlah akikahnya. Ustazah, boleh enggak satu kambing diniatin akikah juga, kurban juga? Ini pertanyaan rumit. Bolehkah satu kambing Ustazah diniatkan akikah juga, diniatkan kurban juga? Karena saya nih belum pernah akikah Ustazah, sekarang ini datang kesunahan kurban hari raya Idul Adha. Boleh nggak saya beli kambing, saya niatin akikah juga, saya niatin kurban juga? Boleh apa nggak boleh? Sok-sokan jawab. Bilangnya nggak tahu gitu kan. Biar saya jawab. Ini adalah pertanyaan yang lama ada di benak saya cari di kitab kagak nemu-nemu. Akhirnya saya tanyakan kepada guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith, Mufti Syafi'i di kota Madinah. Itu beliau itu teman-teman pinternya urusan fikih sampai setara mufti. Udah boleh duduk di majelis fatwa. Beliau teman-teman menulis kitab fikih berjudul At-Taqrirat As-Sadidah, dan kitab tersebut dibahas di pondok-pondok pesantren di Indonesia sini. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Panjang umur dalam sehat, dalam berkah insya Allah. Biar betah hidupnya di dunia, biar bisa terus-terusan memberkahi kita semua. Pinter banget. Satu kesempatan saya tanya kepada beliau, ya Habib, mal hukum al-jama' bainal udhiyah wal aqiqah? Apa Habib hukumnya ngumpulin akikah sama udhiyah? Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ya saya orang kalau nanya sama ulama tuh nggak usah panjang-panjang pertanyaannya. Ulama tuh udah paham ditanya gitu. Nggak usah panjang-panjang, Beb, jadi ceritanya gini nih Beb. Ada orang belum dikekah Beb. Terus dia datang kurban gini nih Beb, bisa kebeli cuman 1 ekor kambing. Boleh nggak dina? Kebanyakan panjangan. Udah aja deh, jamak bainal akikah wal udhiyah. Terus Habib bilangnya kayak begini, fihi khilaf baina Ramli wa Ibnu Hajar. Udah gitu doang. Teman-teman, makanya kalau belajar yang nggak panjang kagak ngerti nih jawaban Habib nih. Habib Zain bilang begitu. Terus Habib bilang juga fi Bushrul Karim. Kata beliau ada dalam kitab namanya Bushrul Karim. Nah, saya rujuk di sana lagi dan di sana disampaikan ada khilaf. Boleh menurut Imam Romli dan nggak boleh menurut Imam Ibnu Hajar. Kesimpulannya bagaimana nih dengan khilaf ini? Memang ikhtilafu ummati rahmah. Jadi gini aja. Kalau kamu adalah orang mampu yang bisa akikah juga, entaran lagi juga nabung bentaran, kamu bisa kurban juga, atau ini lagi waktunya kamu bisa kurban, nanti nabung lagi asal kamu nggak buru-buru kebeli tas baru, sepatu baru, kamu juga bisa bayar akikah juga, sendiriin aja. Biar kamu penuh dapat pahalanya. Yang sekarang kurban, ntar lagi akikah.
Gitu teman-teman. Khurujan minal khilaf, biar keluar dari khilafnya para ulama. Tapi kalau kamu adalah orang yang seperti yang tadi saya sampaikan, mau nabungnya susah nih. Alhamdulillah bisa kebeli kambing satu nih sekarang, bisa dapat uangnya buat kebeli kambing satu. Niat akekah juga, peniat kurban ya. Kalau misalnya saya niatin akekah, berarti saya nggak dapat pahala kurban. Dan belum tentu tahun depan bisa kurban. Sekarang alhamdulillah nih, dapat rezeki, habis jadi maklaran rumah. Misalnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau memang begitu kondisinya, ya udah, satu kambing tersebut niatkan akekah sekaligus kurban. Dilaksanakannya dengan cara kurban apa akekah? Ya karena memang waktunya kurban, silahkan laksanakan dengan cara kurban. Artinya dibagi dalam keadaan mentah. Gitu teman-teman saya sekalian. Dibaginya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Sepertiga buat orang-orang miskin misalnya gitu. Orang-orang yang gak mampu. Kemudian sepertiganya lagi dibagikan kepada tetangga-tetangga, kerabat-kerabat gitu ya. Kemudian sepertiganya lagi silahkan ambil untuk diri sendiri. Bagusnya ngambil untuk diri sendiri teman-teman. Yang diambil bagusnya hati. Kemudian lebihnya lagi kalau kamu mau ambil adalah paha dari kambing tersebut. Paha depan belakang. Belakang lah, depan namanya bukan paha, tangan. Kok salah-salah nih kan. Dah bismillah. Begitu ya. Itu hukumnya akekah dan kurban. Segala urusan tergantung dari bagaimana akhirnya. Kita punya kehidupan, ini tergantung dari bagaimana akhirnya. Demikian pula dengan keadaan-keadaan kita. Allah SWT menjadikan akhir-akhir segala sesuatu tuh yang paling bagusnya. Kayak makanan aja, kata Nabi Muhammad, al-barakah fil akhir. Berkah adanya di akhirnya. Makanya jangan ninggalin sisa di makanan. Yang paling berkahnya justru ada pada bagian akhirnya. Saudara sekalian saya muliakan, hari nih, sepanjang hari sama sepanjang malam, yang paling bagus bagian akhirnya. Sepanjang hari ini paling bagusnya saat menjelang maghrib. Saat sore tuh, jelang-jelang maghrib. Sama waktu paling afdol bahkan dalam sehari semalam adalah bagian terakhir dari waktu malam. Thuluthul lailil akhir, sepertiga malam yang terakhir. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian manggil-manggil. Mana nih diantara hambaku yang mau bertaubat, yang mau kembali, aku akan terima. Mana nih diantara hambaku yang mohon pertolongan, aku akan beri padanya pertolongan. Siapa nih diantara hambaku yang memohon ampunan, aku akan beri padanya ampunan. Hal min talib hajatin, siapa nih diantara hambaku yang meminta satu hajat, fauniluhul matalib, maka aku akan kabulkan segala hajat-hajatnya. Waktu paling mustajab di akhir malam, sesaat menjelang subuh. Sampai-sampai dikatakan ma'uqitatil wilayah illa fi jawfil lail. Tidak diberikan kewalian kecuali di malam yang sangat gelap, di kegelapan malam. Kapan kegelapan malam? Malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Artinya bahwa waktu paling gelapnya malam adalah di bagian terakhirnya malam. Nah, itu para wali-wali jadi wali karena mereka ada di waktu tersebut sedang munajat, sedang berdoa, sedang meminta, sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi mikir gitu, jangan-jangan saya wali. Coba diingat-ingat.
tahajudmu gimana? Ibadahmu di waktu malam gimana? Yang masih banyak tidurnya kayak kita ini udah deh. Yang penting selamat. Gak usah ngarep jadi wali. Sedikit sekalian, waktu paling mustajab, waktu paling berkah di akhir bagian malam. Demikian pula dengan akhirnya minggu, hari Jumat. Hari Jumat tuh akhirnya minggu. Nah itu kan paling afdol. Hari dalam seminggu paling afdolnya adalah hari Jumat. Sedikit sekalian saya muliakan. Kemudian akhir bulan, itu namanya ayyamus sud, hari-hari gelap. Sunnahkan untuk berpuasa. Sebagaimana disunnahkan pula untuk berpuasa pada hari-hari terang, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulannya. Itu merupakan waktu-waktu yang mustajab. Termasuk juga yang segera akan kita jelang secara khusus, yaitu akhir tahun kita ini. Waktu yang sangat mulia. Beliau mengatakan, Habib Umar bin Hafid mengatakan, kamu kalau pintar menghormati akhir tahun, akhir hari, akhir malam, gitu kan ya? Akhir dari segala sesuatu kamu suka muliakan, maka Allah SWT akan memuliakan hidupmu dengan akhir yang terbaik. Kita nih hidup nih, mau kayak gimana kita jalaninnya, tetap nilainya tuh di bagian final. Sama tuh kayak orang lomba mau maraton kah, lomba mau cepet-cepetan setir mobil misalnya, lomba mau cepet-cepetan apapun aja, itu urusannya sama akhir teman-teman. Gak ada orang ceritanya lomba maraton siapa yang paling cepat jalan di awal, gak ada. Pasti apakah dia nyampe garis finish apa enggak. Apakah dia nyampe bagian akhirnya apa enggak. Yang awalnya santai-santai bahkan paling belakang, kalau akhirnya dia sampai di garis finish dalam keadaan paling awal, dia terhitungnya adalah juaranya, pemenangnya. Demikian pula dengan hidup kita. Andai ada orang sepanjang hidup berbuat dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'an", andai ada seseorang dia ngerjain perbuatan dosa sepanjang hidupnya, kemudian di akhir hidupnya dia bertaubat, di akhir hidupnya dia kembali, kemudian dia diakhiri hidupnya dalam keadaan baik, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Orang nih kafir sepanjang hidup, begitu akhir kehidupannya masuk Islam, biar kata baru semenit masuk Islamnya, surga akhirnya. Semua tergantung dari gimana akhirnya. Sehingga sekalian saya muliakan, namun sebaliknya juga, dan ini yang kita ngeri. Andai ada orang ngerjain taat seumur hidup, tapi akhir kehidupannya dia mengerjakan dosa yang membuat Allah SWT murka hingga mencabut iman dari dalam hatinya, dia mati su'ul khatimah, maka tak ada jatah darinya dari kesenangan akhiratnya Allah SWT. Dia hanya akan menjadi salah satu dari calon-calon penghuni api neraka. Semua tergantung dari bagaimana akhirnya. Nah, kita mau menuju akhir kehidupan kita nih. Gak ada loh orang yang jalannya mundur menuju kematian, gak ada. Gak ada orang yang tambah lama, tambah muda tuh gak ada. Emang tambah lama ya tambah tua teman-teman. Tambah lama, tambah deket mau waktunya mati. Itu udah pasti. Karenanya kalau kepengen akhir kehidupannya dalam keadaan baik, yuk belajar buat memuliakan akhir-akhir segala sesuatu. Salah satunya adalah dengan kita memuliakan akhir tahun kita ini. Sehingga semoga
Nantinya saat akhir kehidupan kita, Allah memuliakan kita dalam husnul kematian yang indah, kematian yang bagus, kematian yang bagus. Nah, apa nih yang mesti kita lakukan nih di akhir-akhir tahun semacam ini, teman-teman saudaraku sekalian? Yang paling penting, mesti banyak-banyak minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya mesti kita perbanyak. Emang dosanya banyak, minta ampunnya kan mesti banyak juga. Katanya ulama, kalau kamu ngerasa nggak bisa nyamain ahli ibadah dalam ibadah mereka, sekurangnya samain ahli taubat dalam permohonan ampun mereka. Kita mau nyusulin para wali nih dengan ibadahnya. Ya saya udah tahu lah siapa diri saya. Dan saya rasa teman-teman juga ya 11-12 lah sama saya. Kan begitu? Ibadah kita serba terbatas, teman-teman saudara sekalian. Quran kita terbatas, sholawatan kita terbatas. Ibadah malam kita terbatas, sedekah kita terbatas. Lapar puasa kita terbatas, apalagi jaga hati kita terbatas, apalagi segala macam saya terbatas. Kayaknya yang gak terbatas itu cuma dosa. Dibilang ibadahnya banyak, kayaknya masih sedikit deh. Kalau dibilang ada yang banyak, itu adalah dosa. So ikut sekalian saya muliakan, kita rasanya kayak putus asa buat nyamain ahli ibadah dengan ibadah-ibadah mereka. Kalau saya baca tuh, ibadahnya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah yang jauh-jauh, teman-teman saudaraku sekalian. Ibadahnya Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya temui beliau. Saudaraku sekalian saya muliakan, waliyah min auliyaillah, seorang perempuan besar yang ketika memandang wajahnya air mata saya tak berhenti bercucuran. Bukan karena wajahnya sangat cantik, rupawan, saya bukan. Tapi mungkin itu adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya tentang seorang wali itu yang kayak gimana, kata Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang ketika kamu memandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudariku sekalian saya muliakan, Hubabah Khadijah. Teman saya ada yang nanya, Hubabah, gimana sih Hubabah nih ibadahnya apa? Kata beliau, nak, saya suka istighfar. Terutama di waktu malam. Kapan Hubabah istighfarnya? Berapa banyak Hubabah istighfarnya? Saya gak pernah ngitung. Mulai jam berapa Hubabah istighfarnya? Habis selesai sebagian witir, dia bilang salat isya, dia kerjain witir beberapa rakaat. Beliau bilang habis makan malam, mulai itu saya duduk siapin 5 kurma sama air. Dia bilang saya mulai baca istighfar yang beliau baca, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu istighfarnya Hubabah Khadijah. Ya Allah, saya mohon ampun untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun yang perempuan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dia bilang saya baca itu nggak saya hitung. Sampai saya berasa haus, saya minum air. Sampai nanti saya berasa mulai lapar, saya makan, mulai pengen istirahat, saya makan 1 kurma, saya minum airnya. Saya baca lagi. Ntar udah kayak berapa lama gitu kan, mulai kering tenggorokannya. Minum airnya lagi, makan kurmanya. Dia bilang kalau udah 5 kurma, selesai, udah tuh saya berdiri. Jam berapa kira-kira Hubabah? Ketika, biasanya dia bilang ketika saya mendengar suara tarhim di masjid. Di malam besok.
Itu ibadah para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan-keadaan mereka. Gak usah jauh-jauh. Mungkin Bapak Khadijah masih agak nggak kelihatan mata gitu. Teman-teman sekalian, Hubabah Nur. Teman-teman semua alhamdulillah matanya telah diizinkan Allah memandang wajah wanita mulia itu. Hubabah Nur binti Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad alaiha ridwanullah. Itu saudaraku sekalian saya muliakan. Tiap malam baca ratib. Dulu tuh kalau baca ratib, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu cuma 40. Lama-lama naik 50, lama-lama naik 100. Lama-lama 500. Sekarang ini udah 1000. Saya baca ratib sama beliau di salah satu perjalanan. Nih kok la ilaha illallahnya lama banget. Saya bilang, wah baba, khalasna. Itu udah selesai nih baca ini. Dia bilang alaf Halimah. Ya Allah Tuhan, alaf. Banyak. Masya Allah. Beliau, saudaraku sekalian saya muliakan, ada tuh teman-teman saya ajakin waktu itu di bulan Ramadan. Habis selesai buka puasa, diundang sama beliau sholat berjamaah, lagi kurang sehat. Maghrib. Habis selesai sholat maghrib, beliau yuk awabin masing-masing gak jamaah. Habis selesai awabin, beliau bilang, Halimah, saya kalau bulan Ramadan gini saya qadha sholat biar kita dapat nih pahalanya kan lipat-lipat nih kalau bulan Ramadan. Barangkali ada sholat kita dulu yang kurang sempurna. Beliau kemudian qadha sholat maghrib, qadha sholat maghrib, isya qadha sholat isya gitu ya. Qadha sholat maghrib berjamaah. Udah. Habis selesai beliau bilang, kita mau sholat tasbih. Tahu kan sholat tasbih? Isya, habis isya, ba'diyah isya ma'awabin 6 rakaat. Habis itu sholat qadha 3 rakaat maghrib. Habis itu sholat tasbih 4 rakaat dengan baca tasbihnya kan 300 kali itu kan. Masya Allah. Sampai teman-teman saya pada bolak-balik nanya, Ustazah sholat apa lagi nih? Ini sholat apa lagi? Kita belum selesai apa sholatnya. Masya Allah. Hubabah Nur. Segitunya beliau bilang, saya ini lagi kurang sehat, Halimah doain. Saya bilang nih kita nih dapetin kurang sehatnya Hubabah. Sehatnya kita aja kayak gak nyampe gitu. Gimana kalau beliau pas lagi sehatnya? Subhanallah. Ibadah, teman-teman sekalian. Ibadah. Kita nggak bisa nih nyamain ibadahnya ahli ibadah. Ya sekurangnya lah kita nyamain istighfarnya, permohonan ampunnya ahli taubat. Biar jangan sampai ibadah banyak kagak, dosa banyak iya tapi nggak dapetin ampunan banyak. Biar sekurangnya ibadahnya kurang, dosanya banyak, istighfarnya, permohonan ampunnya juga biar banyak. Insya Allah. Jadi di akhir tahun semacam ini teman-teman sekalian, yuk kita banyak-banyakin istighfar. Banyak-banyakin mohon ampun. Banyak-banyakin minta pada Allah SWT, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Istighfarnya kita perbanyak. Bangun tidur kita minta ampun. Habis selesai sholat kita minta ampun, ya kan? Jalan-jalan banyakin istighfar. Sambilan ngapain kita istighfar. Istighfar terus, minta maaf. Minta ampun sama Allah SWT. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. La ilaha illa anta
khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku. Khalaqtani fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kau telah menciptakan aku, maka semestinya aku menepati janji dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Tapi ya Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kau datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan, sementara aku datang padamu dengan bertubi-tubi dosa. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ampuni aku ya Allah, tak ada yang dapat melakukannya selain Engkau. Perlu banyak ampunan, teman-teman. Kita ini perlu banyak ampunan. Minta ampun, dilebihin dari biasanya di akhir-akhir hari ini, di 10 hari terakhir dari tahun ini. Minta maaf sama orang-orang di sekeliling kita. Bukannya lebaran, Ustazah kemarinan udah. Iya lagi. Terutama kadang nih kita minta maaf sama orang-orang yang jauh sama kita. Teman-teman SD segini tua ya. Teman-teman pas lagi reunian gitu kan. Kita minta maaf sama orang-orang luar-luar sana tuh. Tapi gilirannya orang-orang dekat kita kadang kelupaan. Mesti serius minta maaf sama anak-anaknya. Mesti serius minta maaf sama suami. Apalagi yang masih ada orang tua. Mesti serius minta maaf sama orang tua. Kita ridho sama orang tuanya. Mesti serius minta maaf sama yang ada di rumah kita. Kalau ada pembantu rumah tangga, yang paling banyak kita interaksi, yang paling banyak berkemungkinan kita berbuat dosa. Ya kan? Semakin jarang ketemu kan semakin jarang mestinya kita berbuat salah sama dia. Tapi giliran yang sering-sering ketemu ini kan yang paling mungkin. Ada ucapan kita yang gak benar, gak enak, ada perlakuan kita yang menyinggung perasaan, ada perbuatan kita yang merendahkan, dan seterusnya. Buat yang pada masih punya suami, penting buat minta halal, minta ridho suaminya. Gak usah nunggu sakit. Pas lagi sakit baru minta maaf. Takutnya mati mendadak. Mati gak pakai sakit kan kapan tuh mau minta maafnya? Mendingan mesti sering-sering aja minta maaf. Mesti sering minta ridha. Ini di hari-hari terakhir dari tahun ini nih. Pas lagi ada kesempatannya yang enak, minta maaf. Teman-teman saya sekalian. Memang sering ketemunya pasti sering banyak salahnya kan? Betul gak? Jarang-jarang ketemunya ya insya Allah jarang-jarang juga salahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ustazah, kalau kita bikin salah sama orang tua, kita bikin salah sama suami, itu antara kita sama dia dosanya? Iya, antara kita sama dia dan antara kita sama Allah. Dua-duanya tuh. Kenapa gitu? Sebab Allah minta kita buat hormat sama mereka. Sebab Allah minta kita buat hormat sama suami kita. Karenanya misalnya nih, kita bikin salah yang suami nggak tahu. Luaran kita ngomongin suami kita, misalnya suami kita nggak denger, nggak tahu. Dosa apa nggak dosa tuh? Dianya kan nggak tahu, dia nggak tahu apa-apa. Juga sekalian, lain dengan kamu ngambil duit di saku baju dia atau di dompet dia gitu. Atau di ATM dia gitu kan. Nah, kalau itu dosa antara kamu sama suami itu udah pasti.
Tapi kalau misalnya kita ngerjain dosa yang suami kita nggak tahu, itu dosanya antara kita sama dia aja atau antara kita sama Allah SWT. Dosa antara kita sama dia karena dianya nggak tahu, nggak dosa kita. Tapi yang lebih besar adalah dosa antara kita sama Allah SWT. Makanya anak-anak muda nih, terutama yang berumah tangganya masih baru awal-awal gitu kan. Ya saya berharapnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang orang tua juga suka ada yang genit juga. Malam-malam suaminya udah tidur, dia WhatsAppan sama laki-laki lain, gitu kan? Dia ngeliat, di scroll misalnya, terus dia kirim DM ke laki-laki di luaran sana, ditanggapi, suaminya nggak tahu, betul, suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah SWT yang memerintahkan kita untuk bisa jaga diri kita, untuk bisa jaga harga diri kita, untuk bisa jaga hati suami kita. Yang minta kita melakukannya adalah Allah SWT. Maka meskipun suami kita nggak tahu, kita tetap dosa. Karena dosanya bukan hanya urusan antara kita dengan suami, melainkan dosa antara urusan kita dengan Allah SWT. Jalla Jalaluhu ta'ala ta'ala. Karena ya teman-teman sekalian, paling banyak tuh kita punya salah pasti sama orang yang paling banyak kita berinteraksi sama dia. Mesti serius minta maaf. Termasuk ibu-ibu sekalian kepada anak. Kita nih masih punya banyak pemikiran bahwa orang tua tuh gak pernah bikin salah sama anak. Siapa bilang? Siapa bilang? Kayak yang mesti minta maaf tuh anak sama orang tua. Itu iya. Anak mesti minta maaf sama orang tua. Itu iya, betul. Tapi bukan berarti orang tua gak punya salah sama anak. Banyak. Dari kecil kita ngajarin mereka cinta dunia. Apa gak salah tuh? Salah. Kamu nak mesti belajar yang pinter. Biar kamu kaya. Nanti kalau kaya kamu dihormati orang. Gitu kan? Kita menanamkan hal yang salah dalam pikiran anak-anak kita. Bahwa kemuliaan ada pada bergelimangannya harta, bukan ada pada penilaian Allah SWT. Nanti kamu sakit loh kalau direndahkan orang. Nanti kamu sengsara kalau dihina orang. Kayak keridhaan orang, persetujuan orang, pandangan orang, segalanya gitu dalam kehidupan anak-anak kita. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya yang ngajarin. Dia lupa bahwa kemuliaan manusia ada pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira kamu gak punya salah sama anak-anak. Banyak salah kita. Kurang nanemin cinta kepada Allah, kurang nanemin cinta kepada Rasulullah, kurang nanemin cinta kepada para ulama. Betul gak? Betul. Yang kita tanemin kadang-kadang hal-hal yang kurang-kurang tepat. Saya bicara secara kebanyakan orang ya. Meskipun enggak kok ustazah. Saya sama anak saya luar biasa. Coba kamu ingat-ingat lagi. Pasti ada banyak salah-salah kita. Di persidangan Allah SWT, kalau kamu ditanyain, adakah kira-kira kamu sudah tepat menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah SWT padamu? Kalau ditanya, anakmu adalah milikku, anakmu adalah hambaku, apakah kamu sudah mendidik mereka untuk kembali kepadaku? Mau jawab apa coba? Mau jawab apa? Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih ngajarin anak untuk hormat pada kita daripada hormat kepada Allah. Ada banyak di antara kita orang tua yang lebih berharap anak kita cinta pada kita, bukan berharap anak kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kepada siapapun dari manusia. Banyak salah kita mana anak kita.
Mesti minta maaf, teman-teman saya sekalian, mesti minta maaf. Betul bahwa anak juga mesti minta maaf sama orang tua, itu betul, itu udah pasti. Tapi sekali lagi, bukan berarti hanya anak minta maaf sama orang tua, tapi orang tua juga perlu buat turunin ego diri untuk bilang sama anaknya, nak, maafkan Umi, maafkan Mama, maafkan Ibu. Banyak salah Ibu padamu, nak. Ibu gak mau sebut-sebut. Tapi banyak salah Ibu padamu. Meskipun tentu tak ada yang lebih menyayangimu daripada ibumu ini. Tapi Ibu juga punya banyak salah sama kamu. Maafkan Ibu ya, nak ya. Maafkan Ibu ya, nak. Semoga kita tidak saling menuntut di akhirat nanti ya, nak ya. Bilang sama anakmu, saya sudah memaafkanmu. Kalau kamu ada salah sama Ibu, sama Umi udah memaafkanmu, nak. Apapun aja salahmu. Nah, kamu gak usah sebut-sebut. Semua salahmu Ibu udah maafin. Tapi Ibu juga minta kamu memaafkan kesalahan ibumu ini. Minta maaf. Ini di akhir-akhir tahun kayak begini nih. Yuk kita saling. Biar kita masuk tahun baru, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur. Kita masuk tahun baru dengan lembaran baru juga. Dengan dosa-dosa yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, dengan kesalahan-kesalahan kepada manusia yang juga sudah dimaafkan oleh mereka semuanya. Perbanyak ibadah akhir tahun nih. Perbanyak ibadah. Itu tadi ya. Kayak orang lagi lomba maraton. Ini udah semakin dekat garis finish ya, kamu mesti jalannya mesti lebih cepat. Mesti jalannya mesti lebih cepat biar nyampe nih garis finish dalam keadaan sebagai pemenang. Ayo. Kemarin rada-rada males buat bangun malam. Nih, digiatin lagi, dirapiin lagi. Kemarin rada-rada pelit buat sedekah yuk nih. Sisa 10 hari nih gimana caranya? Biar sepanjang hari ada sedekahnya walaupun sedikit. Kata guru kita bersama Sayyidil Habib Umar bin Hafid, sedekah itu sedikit tapi dilakukan istiqomah lebih ngaruh daripada sekali sedekah banyak tapi dilakukannya sekali-sekala. Gitu ya. Sebab kebaikan tuh teman-teman saudara sekalian kayak melobangi batu. Setetes terus itu jauh lebih ngaruh buat batunya bolong daripada sekalinya banyak disiram air banyak-banyak tapi sekali-sekali aja. Gitu kan? Pernah lihat gak batu kalau ditetesin air terus lama-lama bolong? Nah, gitu juga dengan kebaikan ngaruhnya terhadap kehidupan kita, terhadap hati kita, itu kayak begitu tuh. Biarin kebaikan tuh biar kata sedikit-sedikit tapi terus istiqomah gitu. Apa-apaan tuh terus dikerjain. Zikir abis subuh, jangan ditinggalin. Wirdul Latif, kan kita tahu tuh. Biar sedikit-sedikit tapi terus kita kerjain, tiap hari kita kerjain. Ada gitu kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan. Hingga mudah-mudahan sekeras apapun hati kita, ia bisa menjadi hati yang bercahaya dengan ibadah-ibadah kita. Terutama di hari-hari terakhir dari akhir tahun ini, biar bagus ibadahnya, biar bagus takwanya, biar bagus perbuatannya, biar bagus akhlaknya, biar indah kita di akhir tahun, sehingga mudah-mudahan ketika datang ajal menjemput kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Nah, nanti pas akhir tahunnya banget, hari terakhirnya banget, kalau bisa puasa biar ditutup akhir tahunnya dengan kebaikan, dan awal tahunnya juga tanggal 1 biar bisa puasa juga. Jadi diawali awal tahunnya dengan kebaikan juga. Kalau bisa itu tadi, sedekahnya biar ada, zikirnya biar jangan tinggal, ibadah malamnya jangan tinggal, sholat sunnahnya jangan tinggal, doanya jangan tinggal.
kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun kebaikan kita dengan sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kehitung akhir tahun bangetnya itu asar. Karena kalau waktu kita ini kan patokannya sama matahari tuh. Patokannya sama matahari. Jadi pergantian siang ke malam ditandai dengan terbenamnya matahari, masuk tuh. Kemudian tanggal baru atau hari baru. Sementara kalau di kalender Masehi itu kan awal hari atau akhir hari ditandai dengan jam 12 malam. Nah kalau kita nggak gitu, ditandai dengan masuknya waktu maghrib sama masuknya waktu subuh gitu ya. Akhir hari atau awal hari masuknya dengan pertanda subuh, fajar. Nah kalau awal malam masuknya dengan waktu maghrib. Jadi asar hari terakhir dari tahun baru, dari tahun sekarang, hari asar, waktu asarnya, bicara saya udah mulai kelibet-libet nih. Ya tolong didengarkan dengan baik biar saya lebih mudah konsentrasi. Asar hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, gitu ya. Berarti jatuhnya Jumat. Jumat ini Jumat depan, gitu ya. Nah, habis asarnya, ini alhamdulillah. Berarti kalau tanggalnya tidak berubah, maksudnya yang saya lihat di kalender itu seperti itu ya. Nanti tinggal lihat-lihat lagi aja. Kalau emang benar hari Jumat, berarti itu asarnya merupakan hari terakhir dari tahun Hijriyah dan juga hari terakhir dari hari Jumat, gitu ya. Dan itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sa'ah Fatimiyah disebutnya, jam-jam doanya Sayyidah Fatimah Zahra, karena beliau sangat tahu kemuliaan waktu tersebut, habis asar hari Jumat. Jadi double kemuliaannya. Untuk Jumat ini Jumat depan, ya. Double kemuliaannya, jangan sampai terlewatkan. Kayak yang gak ada bedanya daripada hari-hari yang lain. Nah, itu jangan sampai terjadi, diingetin. Dicatat ya, diingetin. Nanti hari Jumat seminggu yang akan datang, Jumat ini Jumat depan. Nah itu, saudara sekalian, dimuliakan betul-betul waktunya, terutama ba'da asarnya. Nah itu baca sholawat asar hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca 80 kali pada asar hari Jumat. Nah terutamanya jangan lewatkan untuk asar terakhir dari tahun Dzulhijjah ini ya, dari tahun 1446 Hijriyah ini. Nah saudaraku sekalian saya muliakan, kemudian nanti habis asar itu juga, habis selesai kamu baca sholawatnya, dibaca tuh doa akhir tahun. Diawali dengan apa nih Ustazah doa akhir tahunnya? Diawali dengan baca istighfar yang banyak-banyak ya. Boleh terserah bebas itu istighfarnya apa aja. Yang penting kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita baca doa akhir tahun. Kenapa semestinya diawali dengan istighfar? Karena doanya itu memang minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atas segala kesalahan-kesalahanku di sepanjang tahun ini, ya Allah, aku minta ampun padamu. Dan segala kebaikan yang berhasil aku lakukan di tahun ini, ya Allah, jika ada kebaikannya di sisimu, maka terimalah itu ya Allah. Terimalah itu dari kami ya Allah. Nah itu arti dari doa akhir tahun yang ada di kitab-kitab itu ya, di Majmu' Syarif, di Mukhul Ibadah dan seterusnya, kurang lebih semacam itu. Nah kita baca. Kemudian masuk maghribnya, itu berarti sudah masuk awal tahun. Sholat maghrib berjamaah, kemudian ba'diyah maghribnya, kemudian sesudah itu kita baca itu doa awal tahunnya. Diawali dengan apa bagusnya? Nah ini ya,
Diawali dengan apa bagusnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Nah, saya sangat menyarankanmu untuk mengawali doanya dengan baca surat Yasin. Biar nanti sesudahnya kalau kita berdoa, doa kita lebih mungkin untuk mustajab. Gitu kan ya? Teman-teman saya sekalian, apa tuh arti doanya itu? Artinya adalah kita minta dibantu Allah, ditolong Allah, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Menjalani tahun ini nih dengan cara yang paling bagus. Biar gampang bikin bagus, biar mudah untuk mengalahkan bisikan setan dan juga untuk mudah mengalahkan bisikan hawa nafsu kita. Itu arti daripada doa awal tahun yang akan kita baca nantinya di awal tahun ba'da maghrib. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala bimbingannya untuk kita bisa menjalani sepanjang tahun ini dengan cara-cara yang paling Allah inginkan. Insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kama budi'a khutim. Katanya para ulama-ulama, kama budi'a khutim. Sebagaimana diawali, begitu pula ia akan diakhiri. Awal tahun itu juga merupakan waktu yang penting. Waktu yang penting buat apa? Buat memperbaharui niat. Jadi kalau ada hal yang harus kamu lakukan, yang semestinya kamu lakukan di awal tahun baru Hijriah adalah dengan perbaharuilah niatmu. Niat apa nih Ustazah? Niat jalanin hidup nih mau buat apa gitu. Niat jalanin hidup kamu nih, sisa hidupnya nih yang gak tahu sisa berapa tahun lagi, atau bahkan mungkin berapa bulan lagi, atau mungkin berapa minggu lagi, kita gak tahu umur kita ya. Bahkan mungkin berapa hari lagi, kita gak pernah tahu umur kita, teman-teman saya sekalian. Nah, itu penting bagi kita buat memperbaharui niat. Niat kita hidup nih mau buat apa gitu. Kita bilang sama Allah SWT, ya Allah, saya niat hidupku untukmu ya Allah. Kau yang telah menciptakan aku, semestinya aku hidup untukmu ya Allah. Niat